Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah setelah menyambungkan kabel, ya di sini kita sambungkan kabel, laptop itu atau komputer kita itu kita setting dulu, kita konfigurasi dulu IP-nya ya, IP-nya di kita itu kita samakan dulu ya. Jadi tadi kita 192.168.0 gitu ya. Jadi /24 tadi ini nggak saya singgung masalah IP address, saya anggap IP address kalian udah ngerti gitu ya. 192.168.01 yang digunakan oleh access point-nya. Nah, kita harus sama networknya ya, harus sama dalam jaringan 192.168.0 juga, tapi belakangnya jangan satu, karena satu miliknya access point-nya. Nah, kita harus beda belakang sendiri, yaitu kita menggunakan 02 atau 03 dan seterusnya. Oke, gitu ya. Nah, kita setting dulu, anggaplah kita masuk ke komputer kita ya. Nah, setting komputernya mungkin bisa melalui dari IP configuration aja di sini. Oke. Nah, jadi kita samakan dulu IP laptop kita dengan siapa? Dengan access point-nya. Nah, 0. Jadi kita menggunakan 0 ya. Oke. Kita kasih IP-nya berapa? 192.168.0 ya. Tadi 0 ya. Nah, di sini yang belakangnya kita kasih 2. Karena tadi yang access point adalah 1. Subnet mask-nya kita samakan /24, berarti angka 255-nya sampai ke 24 digit di sini ya. 24 digit biner ya. Oke, berarti sampai ke sini. Oke. Gateway-nya kita kosongi aja karena kita tidak masuk ke jaringan setelahnya atau jaringan keluar setelah IP satu nanti. Kita hanya butuh komunikasi 2 alat saja, sehingga gateway-nya tidak usah kita tidak butuh gateway, dan yang lainnya kita tidak butuh gitu ya. Ya, karena ini hanya komunikasi 2 perangkat antara laptop dan access point saja. Oke, jadi hanya laptop dan access point saja. Oke, kalau sudah, anggaplah ini kita kerja dari komputer kita ya, dari laptop kita. Anggaplah ini kita dari laptop yang kita punya, kita setting IP-nya sudah. Nah, sekarang cara ngeceknya adalah dari laptop kita jalanin apakah kita sudah tersambung ke IP-nya access point. Gitu ya, dari komputer kita itu apakah sudah tersambung ke access point secara logiknya, secara IP-nya sudah apakah tersambung. Nah, kita cek biasanya kita menggunakan command prompt ya, dari Windows misalkan, itu dengan perintah ping biasanya ya. Oke, kita ping aja 192.168.1 bukan 1 ya, 0 ya. Nah, 0, IP-nya 0, yang wireless routernya berapa tadi? 1. Jadi IP kita cek dulu, IP kita udah masuk apa belum. Caranya IP config ya. Dari IP config itu kita melihat IP kita. Nah, di sini IP kita sudah 192.168.02. Ini adalah IP laptop kita. Oke, sudah tersetting di sini. Terus kemudian kita tinggal ngeping ke 101 ya. Oke, ping 192.168.0.1. Oke. Baik, nah, kalau sudah dari replay berarti ini sudah ada komunikasi ya, sudah ada komunikasi. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara meremote sebuah alat yang ada di sini melalui sebuah laptop kita. Nah, aplikasinya kita menggunakan web browser ya. Biasanya umumnya menggunakan web browser. Cara yang menggunakan aplikasi desktop, tapi kebanyakan menggunakan karena berbasis IP biasanya di sini kita menggunakan web browser. Nah, kita sekarang jalankan saja. Anggaplah PC kita, komputer kita menjalankan web browsernya. Nah, di sini ya kita jalankan web browser yang kita punya gitu. Dari browser kita menuju ke URL-nya itu ke alamat router tadi ya, ke alamat router yang ada di sini.
alamat router di sini atau alamat access point yang di sini. Oke. Nah, alamatnya berapa? Nah, ini tidak pakai nama domain ya, tapi menggunakan IP tadi. Di URL kita ketikkan 192.168.0.1. Oke, jadi kita masuk ke URL dengan IP, kita enter. Nah, kita dihadapkan dengan ini ya, untuk masuk menggunakan username dan password. Nah, ini adalah untuk mengamankan konfigurasi yang ada di access point ini. Nah, untuk defaultnya biasanya kalau kita menggunakan Cisco Linksys di sini, Linksys ya, kita menggunakan Linksys, produknya bawaan Cisco itu biasanya sudah disertakan menggunakan username-nya adalah admin. Nah, biasanya disertakan ya, ini bisa disertakan, nggak usah bingung nyari username-nya di mana, password-nya di mana. Kalau barang baru itu biasanya sudah disertakan. Nah, anggaplah ini adalah admin, password-nya juga admin. Oke, ini default awalnya. Oke, nah kalau kita sudah masuk, berarti kita masuk ke halaman browser yang ada di access point ini. Nah, inilah di mana tempat kita melakukan konfigurasi setting access point itu melalui sebuah halaman web di browser kita. Oke, artinya kita sudah bisa mengkonfigurasi. Nah, sekarang kita tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita punya. Gitu ya. Jadi kebutuhan yang akan kita bangun adalah untuk jaringan lokal menuju ke jaringan internet. Oke. Berikutnya, nah ini memang tampilannya biasanya ini kan banyak sekali ya istilah-istilah. Terus kita biasanya kalau pertama kali atau belum pernah melihat konfigurasi di access point atau router itu agak membingungkan juga, ya agak membingungkan. Tapi jangan khawatir, kita fokus pada ini ya. Saya fokuskan pada yang pokok saja, yang utama di sini. Nah, yang perlu kalian lihat di sini adalah area di sini. Jadi ada basic setup-nya ini yang perlu kita lihat ya. Yang harus kita lakukan itu adalah di basic setup ya. Untuk yang lainnya nanti kita sambil berjalan untuk mempelajarinya dan lebih advance lagi. Oke, saya akan menggunakan basic setup yang harus diisi itu adalah kita bagi dua di sini ya. Kalian bisa perhatikan ya, di sini ada dua bagian, atas dan bawah. Nah, ini secara umum ya, secara umum di beberapa access point yang menggunakan router. Jadi sekali lagi catatannya adalah yang menggunakan router, yang istilahnya menggunakan router. Jadi ada access point saja, ada bentuk access point wireless yang di belakangnya diemboi dengan router. Jadi fungsinya ada dua. Kalau yang wireless router itu ya, itu ada dia sebagai access point untuk lokal areanya, tetapi dia punya fungsi sebagai routernya, router tapi wireless gitu ya. Jadi ada dua fungsi. Kalau hanya access point, fungsinya hanya seperti switch. Perlu diingat ya, fungsinya hanya seperti switch kalau di kabel. Dia tidak bisa membuat jalur keluar atau memforwardkan sebuah jalur ke jaringan luar, tapi dia kalau hanya access point hanya bisa menghubungkan antar perangkat yang ada dalam satu jaringan saja. Itu yang perlu diingat. Nah, makanya untuk menuju ke luar itu ada konfigurasi IP yang berbeda. Jadi ada IP berbeda nanti. Jadi menggunakan IP yang berbeda. Nah, sehingga butuhlah router untuk menghubungkan ke jaringan luar. Nah, kalau access point yang di belakangnya menggunakan istilah router, berarti antara router dan access point itu dijadikan satu. Jadi satu device fungsinya adalah juga sebagai access point dan juga sebagai router di situ. Oke, gitu ya. Nah, alat ini yang kita gunakan ini jenisnya adalah router.
wireless yang router di sini ya, karena biasanya ada RT. Kalau ada istilah RT itu berarti ada router biasanya. Oke, ada wireless yang router. Kalau yang tanpa router biasanya tanpa ada huruf-huruf R atau RT di situ kan. Ya, nah ini kita lihat ya. Kalau itu jenisnya router, tentunya ada dua interface yang berbeda yang menuju ke internet dan menuju ke lokal, gitu ya. Nah ini ada dua bagian, Yang pertama yang kalian lihat itu adalah yang atas dulu. Ini adalah bagian internet. Terus kemudian yang bawah itu adalah bagian yang menuju ke mana? Lokal. Nah, yang saya beri tanda biru ini ya. Jadi garis biru ini adalah wilayah konfigurasi tujuannya adalah ke internet. Jadi saya kasih keterangan di sini ya. Arahnya adalah ke internet. Nah, ini konfigurasi yang menuju ke internet. Nah, terus kemudian untuk yang merah ini saya beri tanda ke sini. Ini tujuannya adalah yang menuju ke jaringan bawah lokal ya. Oke, saya kasih tanda di sini jaringan yang menuju ke lokal. Jadi kalian bisa membagi dua ini, satu itu wilayah ke internet, satu wilayah ke lokal, gitu ya. Jadi tidak usah bingung. Berarti Anda di dalam konfigurasi basicnya untuk networknya kita setting dulu. Jadi ada di sini itu ada dua network yang harus kita pisah, yaitu network ke internet, yang satu adalah network ke lokal. Nah, itu ya. Nah, network ke internet ini adalah ini tergantung dari internet yang kita ikuti ya. Nah, kalau kita internet interface-nya itu menggunakan IP DHCP, itu IP yang diberi dari sana ya. Contohnya kalau kita punya IndiHome ya di rumah itu ya, IP-nya itu dapatnya dari Telkom ya. Biasanya di DHCP atau dikasih IP yang dari atas, kita nggak bisa setting ya, Ini biasanya gitu. Kalau kita IP-nya kita hanya dapat DHCP dari internet, dari jaringan dari ISP-nya ya, maka ya kita isi DHCP gitu, agar kita tersambung ke jaringannya yang di atas. Nah, kalau dari IP yang di ISP itu memberi IP statik, maka kita isi IP statik yang diberikan oleh si ISP. Misalkan ini IP statiknya kita dapat ya dari ISP itu adalah 10, biasanya IP-nya yang tidak sama dengan 192 ya. Tapi ini IP lokal masih ya. Oke, 10 misalkan. Oke, 10. Terus kemudian ini berapa ya? 2. Kita kasih 2. Karena punyanya sana mungkin nanti 1 gitu ya. Oke. Nah, kita subnet mask-nya kita sesuaikan saja. Misalkan ini hanya seumpama kita diberi IP seperti ini. 55, oke, kita kasih /24 aja sama. Oke. Oke, terus kemudian artinya kita sekarang kalau kita set ini urusannya adalah yang ke internet ya. Jadi kita menghubungkan akses point ini ke internet. Oke. Baik, terus kemudian yang ke bawah. Nah, yang ke bawah itu ini adalah urusan yang ke sini semua. Urusannya adalah ke sini semua. Ya. Jadi urusan yang ke jaringan lokal semua. Oke, wilayahnya yang saya kasih merah ini untuk settingan yang ke sini, gitu ya. Nah, IP-nya yang akan kita beri berapa untuk ke lokal itu, gitu ya. Jadi IP itu di sini kita beri. Nah, kalau kita menggunakan IP, ya ini umumnya adalah menggunakan IP kelas C ya, 192.168.0 misalkan gitu. Katakanlah ini kita tidak usah kita ubah ya. Oke, kita
kita gunakan IP yang seperti ini. Nah, berikutnya adalah apakah IP yang untuk hotspot itu kita kasih modelnya adalah DHCP. Jadi ini secara otomatis apakah user itu akan kita kasih IP secara otomatis. Nah, kebanyakan untuk hotspot iya gitu ya, karena tidak mungkin di situ ada admin yang akan ngeset IP-nya ke laptopnya pengguna yang banyak misalkan seperti itu. Tapi ada kasus tertentu bisa itu tidak DHCP untuk hotspot, misalkan penggunanya itu sudah ditentukan. Nah, dengan laptop yang jumlahnya tadi misalkan ada hanya 4 gitu ya, hanya 4 laptop yang akan nanti menggunakan jaringan hotspot itu tadi. Nah, 4 laptop itu sudah di set IP-nya sejak awal dan nanti yang connect hanya itu saja gitu. Contohnya seperti itu. Nah, tapi kita gunakan yang secara umum kalau kita ngeset untuk pengguna yang nanti tidak usah bingung ketika ganti laptop, ganti perangkat smartphone dan sebagainya ya, IP-nya secara otomatis nanti akan diberi. Nah, ini memudahkan dalam pengelolaan. Nah, tentunya umumnya adalah membuat enable ya DHCP server. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya biasanya ada ketentuan-ketentuan. Ini kita mulai dari IP berapa. Nah, itu kan ring IP-nya itu dimulai dari IP berapa. Misalkan dimulai dari angka 100. Jadi lokal ini nanti dimulainya hanya 100. Berarti setelah itu ada 101, 102, artinya gitu ya. Jadi IP yang dimiliki oleh user pengguna ini setelah 100 ya, dimulai dari 100. Nah, ada yang dapat 100, ada yang dapat 101, ada yang dapat 102 dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah number of user itu maksimalnya nanti akan kita berlakukan berapa pengguna. Nah, di sini penting ya. Jadi pentingnya kita mengidentifikasi pengguna karena ini nanti berkaitan dengan kinerja access point. Semakin banyak yang kita bolehkan user itu mengakses access point, maka resource dari access point itu semakin berkurang. Kinerjanya semakin keras, ekstra. Karena dia melayani banyak pengguna, nah, otomatis dia akan menurunkan performa dari access point. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau kita mengelola access point itu hanya asal-asalan ya, kita nggak ngerti ini jumlahnya pengguna ada berapa gitu ya. Tahu-tahu pasang aja di situ ya, entah itu penggunanya ada berapa, ngakses apa saja. Yang kita pakai access point-nya, kelasnya adalah kelas yang harganya 100 ribuan misalkan kayak gitu. Ya. Jadi kita bisa masang tapi nggak bisa secara analisisnya nggak jalan di situ ya. Nah, maka pasti akan terjadi performa yang buruk di dalam jaringan itu. Oke, jadi ini kita tentukan saja maksimum untuk pengguna itu misalkan di sini ada 10 misalkan. Jadi kita memang terbatas karena kebutuhannya memang hanya untuk itu gitu ya. Dan kita lihat access point kita itu kemampuannya ya maksimal kita hanya 10 pengguna, 50 user dan sebagainya. Jadi semakin mahal biasanya ya, semakin mahal itu pengguna itu servisnya penggunanya bisa semakin banyak. Tapi kalau harga yang 100-an ribu nggak menjamin ya kalau diakses sampai 50 pengguna misalkan ya, atau 100 pengguna. Itu nggak menjamin sekali kan, harganya cuma ratusan ribu, meskipun brandnya, mereknya atau ininya mungkin ya biasa kayak merek HP ya. Jadi produk-produk elektronik itu juga ada yang tipu-tipu juga gitu ya. Jadi sama kita beli smartphone gitu ya, yang ini sudah 5G sudah ini, tapi ya misalkan ini kameranya sudah 48 megapiksel. Nah, tapi itu hanya 48 megapikselnya itu hanya kemampuan processing ininya saja, tapi kualitas kameranya jauh berbeda dengan yang sesungguhnya. Jadi itu ya. Jadi produk-produk itu juga kita harus mengingat bahwa ini kualitas yang bagus itu seperti apa. Oke, kita batasi misalnya 10 saja.
Oke, berikutnya ini ada kaitannya dengan DNS biasanya ya. DNS itu sama dengan kita nyeting di IP di komputer kita. Kalau kita ke internet biasanya kita butuh server DNS-nya ya untuk layanan DNS. Nah, ini bisa kita setting di sini di router kita ya. Atau nanti masing-masing kita menggunakan tanpa menggunakan DNS tapi menggunakan DNS yang public. Oke, kalau itu kita kita nggak usah pakai DNS dulu, kita nggak bisa ke internet nanti simulasinya ya, kita hanya sampai ke server saja. Nah, oke, jadi ini anggaplah kita sudah setting dua-duanya ke internet dan ke lokal. Ini setting IP-nya. Ini setting tentang setup jaringan networknya. Nah, yang kedua yang kita lakukan adalah wireless-nya. Nah, ini yang penting. Jadi kita tadi sudah nyeting masalah networknya, jaringannya, dan internetnya tadi ya. Nah, sekarang di tahap berikutnya, disinilah peran wireless itu nanti akan kita konfigurasi ada di sini. Nah, jenis wireless yang akan kita pakai itu beberapa mode, misalnya ya, networknya ini adalah mixed. Nah, ini kita perlu lihat ya. Biasanya seperti ini, ada mixed itu ini jenis. Kalau kita tadi sebelumnya nggak belajar tentang B, G, N itu ya, maka kita kan bingung ketika melihat settingan seperti ini. Nah, kalau kita tahu teorinya dulu, apa itu B, G, N gitu ya, nah, maka di situ kita akan langsung memahami ketika kita ada konfigurasi yang seperti ini, oke ya. Nah, pentingnya kita memahami teorinya tadi ya di frekuensi 2,4 5 GHz gitu ya yang dipakai di dalam jaringan wireless lokal area network. Ya di sini ketika kita dihadapkan dengan konfigurasi mungkin kita nggak akan bingung lagi ya, karena kita sudah tahu teorinya gitu ya. Nah, network mode itu artinya di sini kita punya ada beberapa pilihan ya. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Ini ada mixed itu ya, ini semuanya ini bisa percampuran ya antara 2,4 dan 5 GHz. Kita kan tahu 2,4 itu yang mana, 5 GHz yang mana gitu ya. Nah, kalau kita melihat B yang 2,4 itu adalah awal mulanya adalah jenis 80211B ya yang pertama, terus dikembangkan menjadi G. Nah, G itu bisa 2,4 2,4 yang speednya lebih tinggi ya, bisa sampai ke 54 Mbps. Nah, terus kemudian A ya, A itu 5 GHz, terus kemudian ada N ya, N itu adalah yang sudah sampai speed ke 100-an Mbps gitu ya. Nah, di sini yang muncul hanya B, G, N gitu ya serinya itu. Karena apa? BGN itu adalah yang frekuensinya 2,4. Nah, jadi kita ngerti bahwa yang radio wireless ini hanya satu band, berarti yang kita setting itu adalah hanya satu band, hanya 2,4 saja berarti gitu ya. Jadi jenis perangkat wireless ini ya itu hanya memiliki satu frekuensi 2,4 saja jenisnya. Maka pilihan mode-nya di sini yang muncul itu adalah hanya BGN gitu ya. Nah, kita bisa pilih mau pakai G saja atau B saja atau N saja. Artinya apa? Kalau kita hanya menggunakan G atau B saja ya. Nah, B saja berarti speed untuk jaringan ini kita batasi hanya sampai kecepatan di 80211B. Berapa kemarin? Ya sekitar 11 Mbps. Ya, tidak lebih dari itu. Nah, kalau kita menggunakan pilihan G berarti kita menggunakan speed yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, begitu juga kalau kita menggunakan pilihan yang N saja berarti kalau ada perangkat yang tidak support dengan N, berarti dia nggak bisa akses ke sini. Artinya seperti itu. Paham ya?
Jadi kalau kita pilihannya ini hanya N saja, berarti yang kliennya di sini, klien yang ada di jaringan lokal, misalkan ini ada laptop 1, 2, 3, 4 ini kalau ada salah satu yang tidak support dengan N, misalkan ini masih jadul ya, hanya masih sampai G saja misalkan, maka dia tidak akan tersambung ke jaringan wireless yang ada di access point di sini, gitu ya. Karena apa? Dia hanya membatasi N only, gitu ya, atau 802.11n saja. Paham ya di situ ya? Oke. Begitu juga kalau kita hanya G saja, maka hanya yang support G saja ya. Tentunya kalau G itu semua perangkat sekarang masih support karena itu yang mendahulu ya. Jadi perangkat baru pun sekarang masih support dengan G, kecepatan yang lama. Tapi perangkat yang lama itu belum tentu dia support dengan perangkat yang baru, karena apa? Dia menggunakan teknologi yang terbaru. Oke, jadi gitu ya. Maka untuk aman ya, biasanya ini adalah dipilih yang mixed. Jadi kita nggak usah pusing-pusing memberi pilihan itu, nanti yang kliennya itu kita nggak ngerti ya. Kita random, apakah klien itu sekarang laptopnya baru semua atau klien itu seperti apa. Nah itu anggaplah kita campur gitu ya. Jadi ini kita pilih yang mixed. Oke, terus kemudian, nah yang kedua di dalam wireless, settingan wireless itu yang harus ada adalah ini. Oke, yang namanya network name. Ini sebagai service set dari sebuah wireless itu ya. Ini kita harus punya ID, nama service setnya, yaitu ID yang nanti akan muncul kalau kita misalkan di laptop kita itu ya, kita sering lihat di jaringan wireless itu nama dari wireless itu, nama wifi-nya misalkan gitu ya. Misalkan di kampus namanya Unima hotspot atau Unima apa itu kan. Terus kalau di area-area yang lain misalkan umum misalnya punya Telkom, wifi ID misalkan, atau seamless wifi ID atau apa lagi ya. Jadi banyak sekali. Nah, ini kita kasih nama itu untuk memberi tanda bahwa perangkat itu namanya apa. Ketika ada klien pengen gabung itu dia tahu itu namanya si itu, alatnya itu. Gitu ya. Oke, jadi kita coba aja kita menggunakan wireless-nya adalah percobaan misalkan seperti itu ya. Oke, ini namanya SSID. Nah, ini harus ada. Jadi SSID ini bisa ditampilkan, bisa tidak, gitu ya. Nah, jadi nanti ada pilihan itu adalah di SSID broadcast. Nah, broadcast itu artinya harus di broadcast. Broadcast itu access point itu nanti itu akan mengirim ke paket ke klien yang menghidupkan wifi ya. Jadi dalam satu lokasi ketika ada perangkat yang dia menghidupkan perangkat wifi-nya dengan frekuensi yang sama ya di 2,4, secara fisik dia akan ada tersambung sebenarnya, ada tersambung. Kemudian dari fisik ini itu ada semacam paket yang dikirim ke random, semua yang ada di situ, perangkat wifi di situ, yaitu dengan cara membroadcast SSID-nya. Ini loh, namaku ini, kamu gabunglah dengan saya. Nah itu bahasanya kurang lebih adalah seperti itu. Nah, ini nanti di broadcast, atau ini bisa di hidden. Jadi tidak mengirimkan broadcast, tapi klienlah nanti yang tahu. Jadi ini di sini ada wifi ID namanya, ada wifi ada SSID namanya wifi ID misalkan. Ada SSID namanya di sini Unima misalkan. Nah, itu hanya orang-orang tertentu yang tahu misalkan bisa terkoneksi. Jadi dia ngeset SSID-nya nanti di laptopnya secara manual. Jadi tanpa pemberitahuan dari sistem. Nah, itu kalau di disable. Oke, terus kemudian untuk band, nah ini yang menggunakan channel ya. Bandnya itu ada pilihan 20 sama 40 biasanya, 20 MHz dan 40 MHz gitu ya. Ada yang lebih lebar, ada yang lebih sempit.
ya. Ini berkaitan dengan lebar pita, ya. Terus biasanya ini disetting dengan auto ya. Jadi auto bisa ditentukan 20 atau 40 MHz saja. Terus kemudian channelnya itu juga auto, biasanya ada yang seperti itu. Terus kemudian atau ada yang dengan setting secara manual. Nah, kalau kita menggunakan auto di sini, maka munculnya channelnya ada 11. Nah, ini standar untuk frekuensi 2,4 ya, ini ada channel sampai 11 channel. Jadi terdiri dari 11 channel. Channel 1, 2, 3 dan 11. Nah, hanya 11 channel. Jadi kalau di sini ada perangkat WiFi 2,4 ada 20 katakanlah. Nah, itu sudah pasti ada 20 perangkat yang menggunakan. Berarti frekuensinya sudah lebih gitu ya. Jadi masing-masing WiFi punya channel 1, 2 yang sangat berdekatan, bahkan ada menggunakan channel yang sama. Nah, ini terjadi banyak interferensi yang di situ. Nah, biasanya di sini ada channel yang rentangnya itu di antara 1 sampai 11 itu adalah kalau amannya itu menggunakan 1, frekuensi 1, terus kemudian perangkat 2 itu menggunakan 6, kalau yang perangkat 3 itu menggunakan 11 misalkan seperti itu. Ini baru agak berjauhan. Nah, teorinya adalah seperti itu. Oke, kita isi channelnya, kita mau menggunakan channel yang mana, ini terserah. Kalau di lingkungan kita nggak ada yang lainnya. Tapi kalau di sini ada perangkat, di lingkungan itu ada perangkat WiFi yang lain, nah, kita pilih-pilih yang agak berjauhan dengan channel. Kalau misalnya ada perangkat 1 pakai channel 1, di sini ada 2 perangkat. Nah, channel kita jangan pilih yang 1, yang agak jauh. Misalkan ada kita kasih 6 atau kita kasih 8 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan pengaturan channelnya. Ya, kurang lebih ini saja untuk setting wireless standarnya ya. Nanti yang advance itu berkaitan dengan security, filter dan banyak lagi ya, nanti kita bahas kalau ada waktu yang cukup nanti di pertemuan berikutnya. Nah, mungkin sampai sini kita setting secara basic dulu ya, save change. Oke. Ya, kita save. Nah, biasanya perangkat akan melakukan booting setelah rubah konfigurasinya atau reboot ya, biasanya seperti itu. Nah, kita belum sampai ke mengubah password dan sebagainya ya, itu ada di administrasi biasanya. Untuk mengubah username-nya, tadi kan default-nya admin ya, nanti kalau nggak dirubah, dihafalkan orang banyak, admin ya, biasanya kelemahannya di situ. Nah, makanya harus dirubah ketika kita sebagai administratornya dengan username kita dan password kita. Oke, anggaplah ini sudah settingannya sudah jadi. Nah, sekarang kita lihat. Oke. Ya, WiFi di sini SSID-nya ini sudah terlihat. Nah, sekarang kita coba pengguna yang ada di smartphone ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk konfigurasi wirelessnya ini nanti kita sambungkan melalui ketika dia dijalankan ya, SSID yang ada di wireless ini itu sudah tergantikan ya, dan kita tinggal kebutuhan jaringan yang ada di sini nanti akan tersambung di sini. Oke, jadi itu kurang lebihnya untuk konfigurasi basicnya ya. Nanti yang lainnya silakan dicoba lagi ya. Dicoba sendiri sampai bisa membuat jaringan hotspot sendiri. Nah, jadi ini hanya memahamkan saja proses simulasi ini untuk belajar memahamkan kita hampir sama sebenarnya untuk secara nyata real ya, alat yang ada di wireless itu kurang lebihnya cakupannya adalah seperti itu tadi, hampir sama ya. Jadi ada setting networknya. Network itu kita pahami ada 2 ya, network yang ke internet dan network yang ke lokal. Terus kemudian yang kedua adalah wireless basicnya.
Wireless basicnya itu ya tadi itu, kalau kita tentukan tentang apa SSID-nya, kemudian channel yang kita gunakan gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan dual band ya, misalkan dalam satu perangkat itu ada 2,4 dan juga ada 5 GHz, berarti ada 2. Nah, maka mana yang akan kita pakai gitu ya. Nah, karena di dalam kasus ini ya rata-rata perangkat yang masih bawaan lama itu masih support di 2,4. Jadi hotspot itu ya itu kalau kita hanya menggunakan 5 GHz itu takutnya perangkat yang agak lama itu tidak bisa menangkap sinyalnya di 2,4 karena tidak support dengan 2,4 perangkat yang agak lama gitu ya. Kecuali perangkat-perangkat yang baru sekarang ini sudah banyak menggunakan 5 GHz, tapi tidak semuanya menggunakan itu. Sehingga itu yang perlu kita